Terima kasih masih setia bersama kami. Pemirsa, kita masih terhubung bersama dengan Bapak Agus Suprapto, Deputi 3 Kemenko PMK, dan Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum PHRI, membahas mengenai persiapan atau pemberlakuan PPKM level 3 untuk Natal dan Tahun Baru di tahun 2021-2022. Pak Haryadi, ini tadi kita sudah mendengarkan bersama ya seperti apa aturan-aturan yang dikemukakan oleh Pak Agus dalam pemberlakuan PPKM level 3 nanti begitu. Anda melihat apakah masih bisa pemberlakuan atau operasional pariwisata diberlakukan di PPKM level 3 tersebut? Itu tadi yang kita masih belum tahu persis ya, seperti apa ini tadi Pak Agus sudah menyampaikan sekilas poin-poinnya. Nah, saya ambilkan contoh saja, misalnya tadi disebutkan pembatasan untuk acara resepsi pernikahan misalnya begitu ya. Nah, sekarang ini kan pernikahan berjalan apa adanya, malah sekarang 100% malah ya. Kan nggak ada masalah juga gitu, orang pernikahan nggak ada karena sudah diatur sedemikian rupa bahwa kondisi ini bukan kondisi yang menjadikan kerumunan ataupun konsentrasi massa di suatu titik yang tidak bisa dikontrol prokesnya gitu loh. Kayak tempo hari kan kita pernah lihat tuh orang tiba-tiba di satu pantai di apa namanya kalau nggak salah waktu itu di selatan ya, ya itu sampai sekian banyak meludak ini. Itu memang betul jadi perhatian kita bersama untuk kita kendalikan. Tapi kalau misalnya pernikahan yang memang sudah diatur ataupun juga meeting, itu kan sebetulnya bisa kita lakukan dengan kondisi apa adanya begitu Mbak. Nah, itu sebetulnya yang jadi perhatian kami lebih di sana, seperti mall. Mall itu juga sekarang kan udah berjalan nggak ada masalah juga gitu loh. Baik-baik aja, artinya tidak terjadi konsentrasi. Yang kita arahkan itu kan adalah tidak ada pergerakan masyarakat yang menuju kepada resiko gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu kita atur. Jadi misalnya di sini kalau misalnya untuk kursi pesawat udara misalnya, mungkin itu yang kita perlu atur. Ataupun juga jalan tol itu berapa kapasitasnya, pergerakan ini harus kita lihat. Nah, apalagi sekarang kan disuruh di pemerintah meminta untuk tidak memberikan cuti. Pegawai negeri dan juga pegawai swasta nggak boleh ambil cuti. Nah, ini kan kalau di PPKM level 3 yang kemarin September itu WFH Mbak gitu. Yang non esensial itu masih dalam kondisi WFH 100%. Sekarang kan orang nggak boleh cuti masuk WFH juga gitu Baik, kan. oke. Jadi harus ada penyesuaian dengan kondisi sekarang menurut saya. Jadi ini yang dikeluhkan oleh para pelaku pariwisata, ada perbedaan begitu ya Pak Haryadi antara tahun ini dan tahun kemarin, di mana memang masyarakat kita belum sepenuhnya ada yang divaksinasi, dan sementara saat ini sudah banyak divaksinasi dan angka penyebaran pun tidak tinggi. Lalu apa tujuan dari pemerintah sebenarnya untuk memperlakukan ini, karena sebelumnya kita melakukan aktivitas seperti biasa tidak ada lonjakan. Boleh tanggapan Anda Pak Agus? Baik ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah, terutama di kelompoknya pariwisata, yang telah berhasil memperlakukan prokes di segala aspek proses bisnisnya. Itu luar biasa Mas ya. Dan ini harus kita tetap pertahankan sehingga nanti kita tantangan-tantangan berikutnya kita ada keketuaan G20 yang pertemuannya di seluruh berbagai kota di Indonesia juga sangat tinggi. Jadi ada 150 pertemuan internasional yang ada di Indonesia, dan itu tantangan bagi kita semua, termasuk teman-teman yang ada di PHRI untuk hal ini. Jadi kita tetap bergerak tapi terkendali. Jangan kenceng-kenceng, tapi jangan kenceng-kenceng, karena kalau seperti harap diketahui tadi, belum semua lansia kita tervaksinasi, belum semua anak kita juga tervaksinasi. Jadi benteng pertahanan kita, herd immunity kita juga belum totalnya bagus. Dan yang penting lagi bukan vaksinasinya juga, tapi adalah prokes kita. Masih ada beberapa perilaku di kelompok-kelompok tertentu yang belum bisa prokes dengan baik. Dan perilaku embedded ini menjadi embedded bahwa saya harus pakai masker, saya tetap harus kita galakkan. Dan yang kami agak sayangkan pada beberapa hari terakhir ini, vaksinasi jumlah hariannya menurun. Ini menjadi tantangan kita. Jadi kita sedang berusaha keras bagaimana menaikkan kembali supaya vaksinasi kita bisa mencapai 2,3 juta atau 2,5 juta per harinya itu. Jadi ini upaya-upaya yang harus kita lakukan bersama. Gitu Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, jika hal ini diterapkan begitu, ya seperti yang katakan Pak Agus tadi, bergerak tapi tetap terkendali, bisa diprediksi Pak hitung-hitungannya berapa kerugian yang mungkin bisa diderita jika mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 melakukan pengurangan kegiatan? Ini kalau kita mau menghitung untung rugi, pertanyaannya
dibandingkan dengan tahun berapa gitu Mbak ya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu pasti sekarang lebih baik ya kan. Tapi kalau dibandingkan 2019 pasti di bawah. Nah jadi kalau kami melihatnya bukan sekedar untung rugi, tapi bagaimana kita bisa menjaga momentum ini tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai udah kita kondisinya juga udah mulai agak pulih, tapi kalau penerapannya kurang pas, direm, nah akhirnya tersendat lagi pemulihan ekonomi kita. Itu saja. Tapi di lain pihak kami juga sangat mendukung untuk jangan sampai terjadi adanya lonjakan lagi. Itu betul, kita sangat mendukung sekali. Nah hal-hal ini harus kita jaga Mbak. Jadi kalau kami melihat dengan proses yang ada sekarang ini, dengan landainya kasus COVID ini, boleh dibilang mungkin kita kalau kita terapkan apa adanya kondisi ini sampai dengan nanti setelah tahun baru, saya nggak bilang libur ya karena kita nggak ada cuti ya, nanti itu akan jauh lebih baik begitu Mbak. Baik, ya kita harapkan dengan adanya mengurangi pergerakan ini bisa melandaikan terus ya bagaimana penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan kedepannya setelah tanggal 2 Januari pariwisata bisa beroperasi secara normal. Terakhir untuk Pak Agus, ada himbauan untuk masyarakat agar nanti dalam Natal dan Tahun Baru tidak ada pergerakan yang begitu signifikan? Baik, pertama kita saat ini bisa mempertahankan kondisi kesehatan masing-masing, kebugaran masing-masing. Ya, yang belum vaksin, terutama usia lanjut kita, orang tua, kakek nenek kita segera divaksin. Yang tetap prokes tetap harus dijalankan dengan baik dan lakukanlah pergerakan seminimal mungkin di saat-saat liburan begitu ya. Pergerakan seminimal mungkin sehingga tidak membawa kita pada risiko-risiko yang tidak baik untuk COVID tersebut, karena kita punya tugas yang luar biasa. Baik, jadi tetap harus terapkan protokol kesehatan dan juga ikuti ya bagaimana kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Memang tujuannya baik untuk kita bersama supaya kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Bapak Agus Suprapto, Deputi 3 Kemenko PMK, dan juga Pak Haryati Sukamdhani, Ketua Umum PHRI, sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Pak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sukses MNC TV, Pak Ari. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.